Selamat sore, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Radinal di Bincang Santai. Di era digital saat ini, masyarakat sangat mudah mendapatkan informasi berbagai isu. Media online saat ini menjadi bagian hidup dari masyarakat untuk mendapat informasi. Media memiliki peran juga dalam untuk menanggulangi berita hoax. Nah, terlebih saat ini, Kabupaten Sopeng termasuk salah satu kabupaten di daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan menggelar pilkada. Nah, saat ini olehnya itu media khususnya yang ada di Kabupaten Sopeng harus memiliki langkah dan strategi untuk mengatasi masalah berita hoax yang bersangkutan dengan Pilkada Sopeng tahun 2020. Tentunya di Bincang Santai episode kelima ini kami telah menghadirkan dua narasumber. Terhadir bersama kita Bapak Andi Agus Peharau sebagai wartawan senior di Kabupaten Sopeng dan juga Bapak Andi Mulyadi Makmu sebagai Ketua Ikatan Wartawan Online Kabupaten Sopeng. Selamat sore Pak. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sore yang mendung-mendung, semoga tetap sehat Pak ya, di masa pandemi ini. Pak, ini selamat datang di studio kami, studio IJ, khususnya di program Bincang Santai. Terlebih lagi Bapak kan keduanya adalah wartawan-wartawan yang sudah menggeluti berita-berita di Sopeng. Nah, saat ini Bapak telah masuk di ruang studio kami, berarti Bapak berdua bukan lagi posisinya sebagai pewawancara ya. Bapak sekarang jadi narasumber. Waktunya Bapak untuk diberi pertanyaan. Biasanya kan Bapak berdua ini memberi pertanyaan Pak ya ke narasumber. Nah Pak, sebelum memulai nih tentang tema kita hari ini adalah peran media dalam mengcounter isu hoax menjelang Pilkada Sopeng. Karena 2 bulan ke depan kita akan memilih siapa yang akan melanjutkan roda pemerintahan di Kabupaten Sopeng kita. Tapi Pak, saya mau perjelas dulu. Ini Pak, bentuk-bentuk pertanyaan nanti diskusi kita mau digas-gas sedikit atau tidak? Terserah Mbak. Terserah Mbak ya? Mengikuti iramanya saja ya. Oh, mengikuti irama Pak ya, tergantung Pak ya, baik. Jadi oke Pak, jadi kita mulai Pak nih. Sesuai dengan tema, jadi yang awal mulai ingin saya tanyakan Pak tentang tema kita hari ini. Nah, peran media dalam menangkal berita hoax di Kabupaten Sopeng. Nah, sebenarnya Pak, bagaimana sih sebenarnya kiat-kiat dari antara semua media ini kemudian untuk menangkal berita hoax di Pilkada Sopeng ini supaya masyarakat tidak tergiring arusnya? Mungkin dari Pak Ketua terlebih dahulu lah. Terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan. Ketika kita membahas apa mengenai media jurnalistik, ingatan kita, pikiran kita kan langsung ke jelas itu ke berita dan news ya. Dalam hal ini apa itu, kita membahas dulu tentang apa itu berita news. News adalah laporan sebuah peristiwa, kejadian yang tertentu dan aktual, laporan mengenai fakta menarik, dinilai penting atau luar biasa. Nah, jadi berita itu seharusnya dalam hal ini sesuai dengan pengetahuan saya, berarti kita bicara berita berarti hal yang baru ya kan, berita baru. Nah, berita baru yang bagaimana? Berita yang baru, berita baru, berita yang betul-betul memenuhi unsur dari kriteria jurnalistik. Dalam hal ini sebagaimana apa yang senior saya mengetahui juga bahwa dalam etika jurnalistik itu pemberitaan yang benar itu ada tatanan dan susunannya. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Baik Pak Ketua, Pak Adi mungkin bisa untuk menambahkan? Baik. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu, sebenarnya saya agak canggung dipanggil wartawan senior ini. Meskipun memang saya sudah 22 tahun menggeluti profesi sebagai jurnalis, tetapi masih banyak senior-senior saya yang di luar yang masih aktif dan menulis berita. Mudah-mudahan mereka bisa memaklumi kondisi ini. Terkait pertanyaan tadi terkait untuk menangkal berita hoax Pak. Berita hoax. Jadi di era sekarang, di era digitalisasi ini, banyak sekali informasi yang beredar baik di media sosial maupun media-media yang lain. Itu kadang-kadang masyarakat tidak paham yang mana berita yang menyangkut fakta, yang mana hoax, berita palsu, berita yang tidak benar, berita yang tidak berlandaskan fakta. Nah, dalam situasi seperti ini, media-media arus utama atau media-media yang terverifikasi itu harus mengambil peran untuk menangkal berita hoax ini. Di antaranya adalah setiap informasi yang diterima
tidak mesti lantas kemudian ditulis. Informasi itu harus disaring, kemudian melakukan verifikasi. Verifikasi menguji informasi itu apa benar atau tidak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu memang berita-berita seperti itu, informasi-informasi yang kita terima itu harus dicek faktanya di lapangan. Apakah informasi ini benar atau tidak, kemudian kita tulis. Inilah yang kemudian bisa menangkal berita-berita, karena ini menjadi pembanding sebenarnya. Media arus utama, media arus informasi utama itu harus menjadi pembanding untuk menangkal berita-berita hoax yang berseliweran di media sosial. Tetapi ini bisa kemudian membuat media-media arus utama juga bisa berpotensi untuk menyebarkan berita hoax ketika dia tidak memenuhi unsur-unsur sebuah pemberitaan. Misalnya tadi dia tidak melakukan verifikasi di lapangan, tidak melakukan checking di lapangan, checking pemberitaan. Kemudian dalam penulisan berita itu mereka tidak memenuhi unsur-unsur atau kaidah-kaidah jurnalistik. Biasa tidak sadar media utama itu bisa menjadi penyebar hoax. Misalnya begini, ketika ada informasi yang kita terima, ini media utama ini, ketika mungkin dari sumber resmi, tetapi kemudian kita ragu bahwa apakah berita ini benar atau tidak. Misalnya, saya kasih contoh, misalnya ada dalam sebuah penyelenggaraan pilkada, misalnya ada lembaga yang mengatakan bahwa dia pertama di Sulawesi Selatan begini, kita harus menerima itu, informasi itu meskipun dari sumber resmi, untuk menyandingkan dengan berita lain. Kalau kemudian dari sandingan berita ini kemudian ternyata ada berita yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan ini ternyata sudah dilakukan di daerah lain, itu berarti itu statement itu tidak benar. Itu harus kita koreksi, karena kalau kita biarkan informasi ini terlanjur kita informasikan ke masyarakat, itu bisa menjadi berita palsu, berita hoax yang bisa menyesatkan masyarakat dan menerima ini sebagai kebenaran bahwa ini yang pertama di Sulawesi Selatan, padahal misalnya mungkin di daerah lain sudah pernah terjadi. Saya kira untuk sementara itu mungkin. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Jadi intinya Pak, ini berita hoax itu sebenarnya lahir ketika informasinya tidak diverifikasi kembali Pak ya, dan tidak melalui persandingan. Nah ini Pak, supaya lebih santai lagi, kalau misalnya Bapak mau pegang mic-nya juga boleh. Boleh Pak, supaya lebih santai, kan capek Pak kalau begini terus kan. Nah lanjut Pak, ini Pak Ketua, ini tentang membedakan Pak berita hoax dan berita fakta. Sebenarnya bagaimana tipikal-tipikal untuk membedakan ini? Karena kan kalau berita hoax itu Pak memang sangat menggiring pikiran masyarakat Pak ya. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya, menurut apa yang selama ini saya pelajari ya, apa yang wartawan itu harus banyak membaca dan mengetahui dan banyak berdiskusi bersama para senior-senior bahwa pemberitaan yang objektif itu, sebuah berita itu disajikan haruslah memuat nilai-nilai berita di dalamnya, mencakup beberapa hal. Objektif berdasarkan fakta, aktual, tidak memihak. Juga berita itu tidak basi dalam hal ini. Maksud saya tidak basi di sini berita yang sudah terbit beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu dikemas ulang, ya itulah. Sebuah pemberitaan yang benar itu mencakup kriteria yang subjektifnya di situ melalui struktur tata tulis seorang jurnalis yang mencakup 5W 1H. Di situ tertuang jelas bahwa sebuah pemberitaan itu harus benar-benar memenuhi unsur tersebut. Apabila sebuah pemberitaan yang tertayang dalam
tayangan link berita ataupun media mainstream lainnya, kami paham, kami selaku wartawan memahami bahwa kaidah-kaidah dari penayangan ini sangat kurang. Seumpamanya ya ada pemberitaan. Iya. Dalam hal ini kami menilai, artinya dalam logikanya sebuah pemberitaan itu harus benar-benar mencakup apa yang sesuai dengan undang-undang pers, apa yang tercakup dalam etika jurnalistik, apa yang menjadi subjektifnya jelas, sumbernya jelas, semuanya serba jelas, bukan berdasarkan katanya ya kan. Jadi olehnya saya juga sangat mendukung dengan adanya acara dari rekan-rekan IJS ini. Saya bersama Bung Agus, wartawan senior Sopeng ini benar-benar hadir di sini memberikan apresiasi dengan adanya acara ini, bahwa untuk mendukung pilkada Sopeng yang bagus ini sebenarnya kita harus bersatu menangkal berita-berita hoax yang ada di Kabupaten Sopeng. Ya mungkin itu. Baik Pak, terima kasih. Jadi itu tadi kiat-kiatnya untuk membedakan Pak ya, intinya. Nah, Pak Andi mungkin bisa tambahkan Pak untuk membedakan nih. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit barangkali. Sebenarnya ini pembaca harus mengenali dulu ciri-ciri hoax itu seperti apa. Ciri-ciri berita hoax itu biasanya itu kita lihat dari judul. Judul itu biasanya dia provokatif, kadang-kadang memancing bicara, dan ciri-cirinya itu biasa kita lihat bahwa mungkin judulnya ada, biasa kita dapatkan itu sebarkanlah, viralkanlah. Nah itu kita sudah harus curiga bahwa ini berita hoax. Kemudian yang kedua, kita nilai dari isi beritanya. Isi beritanya itu biasanya narasumbernya tidak jelas seperti tadi juga disampaikan. Kadang-kadang mungkin dibilang katanya atau enggan disebut namanya, meskipun dalam persoalan-persoalan berita tertentu ketika kita mengatakan enggan disebut namanya dalam media mainstream itu untuk menyembunyikan identitas ketika misalnya narasumber kita terancam ketika mengeluarkan statement-statement seperti itu. Tetapi dalam hal yang tadi itu kita melihat bahwa ada judul yang provokatif, kemudian isi beritanya tidak jelas, bisa memancing emosi. Dan kemudian yang ketiga adalah kita lihat situsnya. Kita lihat situs beritanya itu apakah dia jelas. Nah, biasanya situs berita resmi itu disertai dengan susunan redaksi, kemudian berbadan hukum yang jelas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Itu yang ciri utama, ciri pertama yang kita harus kenal. Kalau kemudian judulnya provokatif, isinya tidak jelas, kemudian situsnya, web beritanya itu juga tidak jelas, kita wajib curiga bahwa itu berita hoax. Itu salah satu cara, dan ini kan terpulang kepada masyarakat pembaca untuk menilai itu, karena sangat susah untuk mengatakan ini hoax satu persatu ke masyarakat. Kita harus memberikan ciri-cirinya bahwa seperti ini. Saya kira begitu. Baik Pak. Nah ini tadi kiat-kiatnya untuk membedakan Pak ya berita hoax dan berita teraktual. Tapi saya kembali ke Pak Ketua. Tadi yang disampaikan ada bahwa informasi berita yang teraktual. Nah Pak, yang kalau teraktual ini sebenarnya Pak seperti apa kita untuk membedakan? Karena kan biasanya ada masyarakat seperti ini. Saya baca judulnya sudah memikirkan, oh isinya pasti begini. Karena kan kebanyakan juga masyarakat seperti itu Pak ya. Tidak semua sih sebenarnya, tapi adalah beberapa orang yang kemudian hanya terpaku di judul. Nah permasalahannya Pak, sekarang kalau misalnya kita mau membedakan, oh beritanya ini aktual, oh ini ternyata media yang berita yang dimodifikasi ulang. Nah, seperti apa Pak sebenarnya kita membedakan itu? Media artinya kita kembali ke gambaran tadi. Kita bicara jurnalis itu berarti berita atau news. Nah, news berarti kan baru, berita baru. Nah, berita yang aktual maksud saya di sini berita baru, berita yang
tidak basi. Dalam hal ini sudah kontennya sudah dimuat, masih dimuat ulang berkali-kali untuk menarik perhatian, malah bisa-bisa saja nanti semakin banyak dinaikin semakin bisa ada yang salah ketik atau bagaimana bisa melenceng sedikit lah dari alur tersebut. Artinya dalam hal ini saya mengatakan bahwa up to date dari pemberitaan itu haruslah baru dan segar, memenuhi apa yang kaidah-kaidah jurnalistik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers, senior-senior yang telah dibahas di situ, bahwa suatu unsur pemberitaan yang baik itu yang mempunyai dan berkaidah pada aturan yang telah ditentukan oleh Dewan Pers, ya kan? Intinya kan begitu. Nah, jadi saya rasa itu kita apabila up to date terbaru, jadi masyarakat juga enak membacanya, bukan karena berita-berita yang sudah basi dinaikkan kembali. Terus menyangkut dengan masalah hoak tadi, saya kembali. Ini juga artinya selaku wartawan di sini fungsinya apa? Untuk menangkal hoak. Seumpamanya kita ambil contoh, ada pemberitaan bahwa si ini melakukan ini. Terus di dalamnya kita baca dalam pemberitaan itu, kita kan tahu bahwa apa berita itu dalam begini ya, dalam berita itu ada beberapa unsur, ada strike, ada neo, ada kriminal, ada, kita mengetahui bahwa ini adalah mengarah ke pemberitaan ini umpamanya. Nah, dalam suatu pemberitaan itu, seorang jurnalis yang baik itu jelas dia menata dengan apik isi pemberitaannya itu, tidak secara gamblang memberitakan, tidak menjalimi seseorang. Dalam hal ini ada artian di situ, ada lini terbuka untuk memberikan perbaikan kepada seseorang di situ, bukan untuk menjalimi seseorang. Nah, selaku wartawan yang artinya bukan pintar, bukan mampu menilai bahwa ini adalah pemberitaan yang kurang benar, kita langsung paham bahwa ini sumber berita bisa menjalimi seseorang, karena seumpamanya hanya satu narasumber yang dimasukkan, tidak meminta narasumber lain, dan kalau perlu empat penjuru kita ambil narasumber dalam sebuah pemberitaan itu, sehingga membuat pemberitaan itu menarik dan up to date, dan memang keabsahannya memang wajib untuk dibaca, begitu. Mungkin itu yang bisa. Baik Pak. Jadi intinya kalau pendapat saya Pak ya, sisi narasumber itu sebenarnya minimal kan dua. Tapi kalau misalnya Bapak tadi pakai prinsip 4 ya bagus juga sih sebenarnya. Nah Pak Andi, untuk menanggapi hal tersebut, ada berita yang teraktual, ada juga yang dimodifikasi ulang. Sebenarnya bagaimana untuk memilah berita seperti ini? Saya kira begini, kalau kita berbicara berita aktual, itu kita berbicara tentang model penulisan. Ini kan ada kriteria-kriteria penulisan ini, bahwa berita-berita aktual itu yang biasa terjadi pada saat ini, atau mungkin paling lambat kemarin kejadiannya, itu biasanya kita tulis dalam pola straight news. Straight news. Kita sebut berita langsung. Itu pola pemberitanya mungkin hanya 10 menit, 20 menit itu bisa selesai. Tetapi kemudian ketika kita mau mengungkap berita-berita yang sudah lama, itu ada model pemberitaan yang lain yang harus kita lakukan. Misalnya mungkin feature. Tetapi terkait masalah modifikasi ulang, atau dalam bahasa media ini plagiat. Ini sebenarnya tidak dibenarkan untuk melakukan plagiat atau memodifikasi ulang. Bisa saja kita lakukan modifikasi dengan cara mencantumkan sumber berita yang pertama kita lakukan. Misalnya begini, ada peristiwa, ada orang yang kemudian menulis sebuah berita terkait misalnya sebuah kejadian. Ketika kita ingin menulis ulang ini tanpa datang ke lokasi, tanpa berbicara dengan narasumber, itu bisa kita tulis, tetapi dengan catatan kita bisa cantumkan sumbernya, misalnya dilansir dari media ini, itu dibenarkan.
Tetapi ketika kita menulis kembali, menulis ulang berita orang lain dan seakan-akan itu berita kita, itu masuk plagiat. Itu bisa berdampak hukum, itu bisa berujung ke pidana sebenarnya kalau itu dilaporkan. Meskipun itu di luar Undang-Undang Nomor 40, bisa mungkin bisa berujung pidana itu. Di dalam dunia jurnalistik, plagiat itu sebenarnya sangat tidak dibenarkan. Bahwa misalnya saya menulis berita yang ditulis Ketua Ibu misalnya 2 hari yang lalu atau 1 hari yang lalu, kemudian saya tulis kembali tanpa mencantumkan, karena saya kan tidak datang ke tempat itu, saya hanya mengutip beritanya Ketua Iwo, saya harus mencantumkan bahwa seperti yang dilansir misalnya medianya Pak Andi Mul ini, itu tidak apa-apa. Jadi persoalan ini memang banyak juga menimbulkan persoalan benturan-benturan di sesama jurnalis, karena mungkin ada yang marah kenapa misalnya saya punya berita sama persis dengan berita yang ditulis oleh pihak lain. Nah, itu Pak namanya kopas Pak ya, copy paste. Copy paste Iya. dan plagiat. Tetapi Plagiat. apa-apa dilakukan selama kemudian dia meminta izin bahwa saya mengambil beritanya seperti ini, dengan tetap melakukan konfirmasi ke pihak-pihak yang terkait, karena jangan sampai berita yang dihasilkan itu berita yang tadi itu ada potensi hoaxnya. Ya, dan tidak berimbang Pak ya. Iya. Betul. Nah, baik Pak. Nah ini Pak Ketua, tadi saya tertarik di bagian jawaban Anda, kaidah jurnalistik. Nah sebenarnya Pak, saya pernah juga bincang-bincang dengan salah satu wartawan senior juga. Tapi Pak, saya mau minta coba Pak Ketua menjelaskan bagaimana sih sebenarnya kaidah jurnalistik. Apakah beda juga dengan kode etik jurnalistik? Kode etik jurnalistik itu kan jelas ya. Seorang jurnalis harus tunduk dan patuh kepada kode etik jurnalis. Itu harus itu. Nah, masalah kaidah jurnalis. Kaidah jurnalis di sini maksud saya dalam membuat satu berita itu harus betul-betul yang up to date, kejadiannya benar, bukan mengada-ngada, bukan dengar dari semuanya di warkop langsung kita memberikan, wah ada berita begini langsung nelpon, langsung begini. Nah, harusnya seorang wartawan itu dia mempunyai link dalam informasi itu sangat luas dan mampu mengetahui semua lini dalam bentuk kejadian yang ada, bukan hanya berdasarkan fakta-fakta katanya ya itu. Jadi kalau berbicara masalah etika jurnalis itu harus jelas dan kita harus tunduk kepada itu dan harus memakainya. Kalau masalah kaidah jurnalis di sini dalam artian bahwa dalam membuat suatu pemberitaan itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan, misalnya tatanan-tatanannya sudah struktur bagus, narasumbernya bagus, inti kejadiannya bagus, dan dalam suatu pemberitaan itu tidak secara langsung, misalnya berita kontrol ya, tidak langsung secara justice kita menjalimi seseorang, karena media itu tidak bisa menjalimi seseorang. Ya mungkin itu. Oh baik Pak, Pak Andi mungkin bisa menambahkan sebenarnya apakah ada perbedaan kaidah jurnalistik dan juga kode etik jurnalistik? Sebenarnya begini, saya mulai dulu dari bagaimana sebenarnya wartawan itu dalam bekerja. Patokannya itu di Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pokok pers. Itu yang mengatur lalu lintas mekanisme bagaimana seorang wartawan dalam meliput berita. Kemudian ini ditindaklanjuti lagi dengan kode etik jurnalistik. Nah, di sini ada 2 kode etik jurnalistik ya. Ada yang namanya kode etik jurnalistik yang PWI punya. Itu ada 17 pasal itu. 17 pasal. Nah, ketika kemudian tahun 99 setelah reformasi ini banyak
organisasi di luar PBI. Kemudian akhirnya dibentuklah juga standar sebuah kode etik yang namanya Kode Etik Wartawan Indonesia. Itu 5, ada 7 poin di situ. Isinya hampir sama dengan kode etik di jurnalistik yang dimiliki oleh PBI. Sama, cuma mungkin ada kode etik terkait internal itu yang dihilangkan di situ, tapi ada 7 poin hampir sama, dan itulah yang menjadi patokan bagi wartawan untuk bekerja. Kemudian terkait setelah itu ada yang disebut kaidah jurnalistik. Kaidah jurnalistik itu 5W1H. 5W1H. Ya, Oh, berarti mengikuti Pak kaidah penulisan Pak ya? Iya, kaidah penulisan itu kaidah jurnalistik itu. Kaidah Penulisan. jurnalistik itu ya, harus memenuhi unsur itu. 5W1H, what, apa, when, di mana, where, kemudian who, kemudian apa lagi? Oh, bagaimana? Bagaimana? Yang terakhir itu ya, dan 5W1H itu harus memenuhi unsur-unsur itu. Itulah yang dimaksud dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Tapi patokannya 3 itu. Wartawan dalam bekerja harus berpatokan pada 3 itu. Unsur Undang-Undang Nomor 40 sebagai payung hukum. Kemudian ada kode etik jurnalistik yang menjaga norma-norma bagi jurnalis untuk bekerja. Nah, kemudian dalam kaidah penulisannya itu ada kode etik, kaidahnya itu 5W1H. Tidak boleh keluar dari situ. Kalau keluar dari situ, bisa saja mungkin sumber berita yang dihasilkan itu mungkin tidak memenuhi unsur-unsur sebuah berita. Tapi misalnya ketika seorang wartawan menulis tidak lengkap 5W plus 1H. 1H-nya, itu tidak memenuhi unsur sebuah berita. Mungkin dia bilang di mana ada kejadian seperti ini, tapi tidak ada siapa yang melaksanakan, siapa pelakunya, itu tidak memenuhi unsur. Saya kira. Baik Pak. Nah, saya kembali ke Pak Ketua. Ini Pak, tadi Pak Andi juga menyinggung bahwa ada kaidah jurnalistik yang juga bersangkutan dengan kaidah penulisan. Berarti EYD Pak ya, ejaan yang disempurnakan. Nah, saya Pak mau pertanyakan dulu. Ini kan kita temanya tentang berita hoax. Nah, biasanya kan Pak itu beda kalimat, berarti beda pemaknaan. Apakah kemudian ketika misalnya wartawan ini si A kemudian menulis berita tapi dia tidak memiliki atau tidak mencantumkan aturan-aturan penempatan titik atau koma. Nah, apakah ini kemudian bisa berpengaruh dengan informasi yang dia sampaikan melalui beritanya bisa menjadi hoax, Pak? Tanggapan Bapak seperti apa? Jadi saya luruskan pertanyaannya, mungkin tidak melalui kaidah jurnalis ya pemberitaannya. Ya, intinya Pak melalui kaidah penulisan. Intinya kan begitu. Biasanya kan kalimat ini akan tergeser maknanya ketika kita lupa, oh di sini seharusnya koma, oh di sini seharusnya titik. Biasanya Pak begitu. Dalam kaidah jurnalis itu ini perlu saya juga artinya balik bertanya ke senior bahwa dalam kaidah umpamanya kalau masalah titik, wah saya itu nggak masuk hoax kayaknya. Kalau gaya penulisan ya, itu bisa saja kita wartawan ini kadang dalam penulisan itu titiknya komanya salah tulis atau enggak, itu bukan dalam maksud saya di sini. Hoax ini beritanya nggak jelas. Jadi bedakan antara kaidah jurnalistik masalah salah titik koma dengan penayangan pemberitaan yang memenuhi kaidah jurnalistik, ya kan? Jadi menurut saya begini. Jadi biasa saja wartawan itu salah ketik atau salah tulis, tapi dalam sisi lain pemberitaannya itu dalam penulisannya itu dia benar-benar etikanya dalam menulis, Pak sudah benar, kita kan tahu bahwa ini udah benar, ini pemberitaannya sudah, artinya saya dengan senior saya ini sudah tahu bahwa kalau baca berita itu langsung tahu bahwa ini sudah kita juga mengetahui bahwa wah ini perlu dipoles-poles sedikit lah kalau artinya. Dan semua pemberitaan itu juga tidak kita langsung memberitakan bahwa itu hoax atau bagaimana. Untuk membuktikan bahwa pemberitaan itu hoax atau bagaimana, ini juga perlu satu pengkajian dan selaku masyarakat
artinya begini, masyarakat perlu disampaikan bahwa pemberitaan-pemberitaan yang mencakup hoak itu yang tidak memenuhi etika jurnalistik, 5W1H yang disampaikan senior tadi, sumbernya tidak jelas, berdasarkan ininya tidak jelas, penulisannya juga acak-acakan. Itu wajiblah kita pertanyakan kalau begitu ya. Kita langsung buka box redaksinya, ada enggak susunan pengurusnya, PT-nya jelas, keabsahan hukumnya jelas atau tidak, ya kan? Di situ. Ya mungkin itu. Baik Pak Kata tadi, jadi jawabannya Pak tidak termasuk yang bisa kemudian menghadirkan isu hoax Pak ya, kalau misalnya berpengaruh tentang koma titik. Tapi Pak begini, kalau sepengetahuan saya Pak ya pribadi, tapi mohon diluruskan kalau misalnya salah. Kaidah jurnalistik itu sebenarnya juga mengandung kaidah EYD. Nah oke lah, titik koma ini tidak mempengaruhi muatan makna dari isi berita tersebut. Tapi bagaimana Bapak menanggapi kemudian, karena Pak saya sebenarnya pernah baca berita, ini seharusnya titik tapi koma, ini seharusnya koma tapi titik. Jadi Pak ada pembaca yang kemudian akan capek membaca isi berita, karena kan wartawan ini sebenarnya buru tulis. Inti tulis kan Pak seharusnya mengikuti EYD. Saya Bapak menanggapi seperti itu? Mungkin itu butuh pembelajaran saja. Oh berarti wartawannya penulisnya itu butuh dipandu Pak ya? Ya betul Pak, itu betul. Itu bukan yang melenceng dari kaidah. Kalau begitu dia harus belajar menulis yang lebih baik. Ya Pak, maksud saya begitu. Maksudnya kan gini Pak, saya sebagai pembaca jadi capek Pak bacanya. Ini titiknya tidak ada, ini komanya tidak. Kan begitu Pak. Sampai di mana ini kita baca? Iya, sampai mana Pak? Kita tidak tahu ini berita sebenarnya. Ini tahu tidak kok etika penulisan, EYD. Nah, Pak Andi menanggapi hal tersebut seperti apa Pak? Ini menarik ini karena biasa saya saksikan di keseharian seperti itu. Tetapi untuk menjawab ini saya harus kembali dulu kepada syarat-syarat kita untuk menulis, syarat-syarat wartawan untuk menulis. Yang pertama itu wartawan harus menulis harus dilandasi dengan kejujuran. Kejujuran artinya wartawan harus menulis sesuai dengan fakta. Tidak boleh memasukkan unsur fiksi dan memalsukan data kemudian menjadi berita. Itu yang pertama. Yang kedua, harus cermat. Jadi penulisan itu harus dilakukan dengan benar sesuai dengan kenyataan yang di lapangan. Misalnya begini, kalau kita tidak cermat, ketika ada narasumber menyatakan bahwa saya bukan pelaku korupsi, ketika kita tidak cermat, ketika kita menulis ternyata perlunya itu tidak ada. Jadi saya bukan pelaku korupsi, menjadi saya pelaku korupsi. Ini berbahaya. Makanya dituntut wartawan untuk cermat dalam melakukan penulisan berita. Kemudian yang ketiga adalah berimbang. Dia harus berimbang dengan berbagai narasumber, berbagai sudut pandang, dan lain sebagainya. Kemudian itu berita harus lengkap. Berita harus lengkap tadi itu sudah memuat 5W1H. Kemudian yang terakhir, berita itu harus padat, singkat, dan jelas. Jangan jadi panjang, tidak jelas, membingungkan. Plus tidak ada titik komanya Pak. Itu yang bahaya. Karena begini, ini juga perlu, ini kan sebenarnya wartawan ini agen perubahan. Dia harus melangkah satu kali lebih baik dari para pembaca. Dia harus terdepan dalam hal memberikan informasi. Kadang-kadang di media itu kadang-kadang ada sebuah istilah-istilah baru itu muncul dari media. Seperti kemarin misalnya ABG itu berasal dari media, itu kemudian mempopulerkan. Wartawan harus banyak membaca. Persoalan EYD itu persoalan sepele tapi penting Pak ya? Sakral sebenarnya, karena ini akan orang menilai bahwa kenapa misalnya di sini kan di kewartawanan itu ada proses editing namanya. Wartawan kemudian diserahkan kepada redaktur kepada redaktur pelaksana, dan tanggung jawab terakhir ada di pimpinan redaksi. Ketika misalnya media itu menulis ada salah baik dalam EYD maupun kata-kata yang lain, wartawan yang di lapangan tidak disalahkan, yang salah itu pimpinan redaksinya yang bertanggung jawab. Ini yang penting kita, bahwa wartawan itu harus setiap saat meningkatkan kemampuannya, kompetensinya untuk menulis. EYD-nya harus
ini bisa menjadi bahan tertawaan bagi orang lain ketika kita menulis bahasa sininya quote misalnya kan, kita bilang peran, harusnya kita bilang peran, ternyata tertulis perang. Kalau ini di judul ini berbahaya, bisa menimbulkan penafsiran yang lain bagi masyarakat pembaca ya. Ketika misalnya media berperan dalam menangkal berita hoax, tetapi ketika dikatakan media berperang, wah ini kan berarti mungkin ada organisasi media kemudian ya berjibaku di sini. Ya, membawa senjata tajam. Ya, ini yang perlu Pak diperhatikan Pak ya. Diperhatikan, itu mutlak sebenarnya itu harus syarat mutlak, itu kita perhatikan itu Pak. Karena beda penulisan, beda penafsiran, bahaya. Itu harus kita, artinya kalau makanya biasa itu kalau ada kesalahan dulu waktu saya di media cetak, kadang-kadang kalau ada kesalahan cetak seperti itu menimbulkan penafsiran yang salah, kadang-kadang media meminta maaf ke pembaca, atau mungkin kita sebagai wartawan yang menulis kemudian ketika kita salah itu diberlakukan denda per huruf. Kita diberlakukan kalau ada salah sekian dendanya sekian, itu untuk menghindari terjadi kesalahan dalam menulis. Nah ini penting sekali, antara titik dengan koma itu bisa berbeda arti, tetapi cocok disampaikan tadi, harus kita setiap saat wartawan itu harus belajar meningkatkan potensi diri, dan juga mungkin misalnya bahan bacaan. Saya dengan beberapa teman-teman ketika mau memperbaiki kualitas tulisan itu, saya biasa membaca berita yang misalnya dari Kompas, Tempo. Saya belajar dari situ, begini teknik penulisan yang baik. Nah, kemudian ya intinya itu wartawan harus rajin membaca, banyak bertanya. Jangan hanya ketika misalnya berita koran. Banyak saya lihat juga wartawan begitu. Ketika berita koran datang, korannya dari Makassar, yang dicari itu beritanya sendiri. Oh, sudah naik berita, tidak mau membaca berita orang lain. Nah, itu saya kira sangat penting untuk kita lakukan. Baik Pak. Jadi itu ya, yang penting intinya rajin untuk belajar. Nah Pak, ini Pak Ketua, saya mau bertanya tentang masalah counter berita hoax. Nah, misalnya Pak, saya angkat kasus seperti ini. Si A kemudian memberitakan tentang si C. Kemudian hadir si B untuk mengcounter berita dari si A. Ini sebenarnya bagaimana Pak? Karena maksudnya seperti ini. Biasanya kan Pak, kalau si A nih memuat isi berita yang kemudian sedikit mengkritik si C, kemudian hadir si B untuk mengcounter berita si A, dalam artian Pak melindungilah si C. Nah ini kan Pak sebenarnya kalau menurut sepengetahuan saya Pak ya, konfirmasi ulang itu sebenarnya kan tetap kembali ke pemuat pertama. Menurut Bapak tanggapannya seperti apa? Jadi kita kembali ke ini artinya tadi masalah konfirmasi ulang, pihak jawab. Apabila penayangan dari kantor itu umpamanya ya, contoh media saudara menaikkan ini, media saya naikkan menurut pemberitaan media saudara pada tanggal sekian, nah itu enggak bagus, enggak logis. Harusnya saya menyatakan hak jawab kepada saudara. Iya, pemuat pertama Pak ya. Pemuat pertama. Contoh yang saya sampaikan bahwa beda antara mengcounter berita dengan hak jawab, itu beda. Ya mungkin dari sisi lain kita juga mendapatkan sumber yang berbeda dari apa yang dinaikkan media. Contoh ya, medianya Ade dengan media saya, yang mungkin dalam pemberitaan makanya biasa masyarakat melihat bahwa wah kemarin pemberitaannya begini, sekarang pemberitaannya begini. Intinya dalam hal ini kembali kepada masyarakat. Masyarakat kan sekarang media mainstream sekarang ini, kita tidak bisa pungkiri bahwa era teknologi digital sekarang ini era digital sekarang ini sudah menjadi
kebutuhan pokok bagi kita semua, bahwa mulai dari anak kecil atau apa sudah memegang HP dan sudah mengetahui pemberitaan, ya kan? Sangat mudah orang mendapatkan pemberitaan. Nah, olehnya peran media di sini dalam menangkal apa tadi pemberitaan yang adik maksudkan kantor. Misalnya, contohnya bahwa ada kejadian begini di sini, ini kadang juga memakan waktu untuk apa istilahnya tidak melakukan hak jawab, ya kan? Tidak melakukan hak jawab melalui media tertentu, dia mengkantor bahwa pemberitaan itu, tapi tidak menyebutkan sedikit pun, jangan menyebutkan apa yang ada di maksud saya begini, apa yang Pemuat pertama. iya, itu sudah menyalahi aturan sesama wartawan. Iya Pak. Tapi Pak gini, kan menyalahi Pak kan? Tapi begini Pak, saya mau tarik seperti ini. Kan tadi si A memberitakan si C. Kemudian Pak hadir si B. Menghargailah Ya. Karena kan sebenarnya Pak di setiap media itu khususnya pemberitaan narasumber memiliki hak jawab Pak ya, hak untuk dikonfirmasi ulang. Tapi kira-kira Pak, kalau misalnya nih kasus yang seperti tadi yang saya sebutkan, si B kemudian memuat informasi dari si C. Tapi kan Pak posisinya ini seharusnya si C kemudian memberikan konfirmasi di si A. Nah, apakah Pak kira-kira ini mengkanter berita ini atau anggaplah si C memberikan konfirmasi di si B, apakah ini tidak kemudian menimbulkan hoax? Kira-kira Pak? Hoax apabila pemberitaan itu tidak benar, narasumbernya tidak jelas atau apa. Selagi narasumbernya jelas dan dia mau bentur-benturan di situ, itu bukan hoax dan mampu mempertanggungjawabkan pemberitaannya. Tapi Pak, kalau misalnya narasumbernya jelas tapi faktanya tidak jelas, bagaimana Pak? Tidak mungkin media yang artinya mohon maaf ya, saya tidak media yang sudah punya ini itu menaikkan pemberitaannya tidak jelas Pak. Dia nggak berani. Saya yakin apa yang dinaikkan itu berdasarkan hasil dari pengolahan dulu sehingga layak untuk ditayangkan, ya begitu. Sudah memenuhi unsur kaidah jurnalistik atau apa. Misalnya contohnya tadi berita si ini beda kok, ini artinya begini, si ini menyudutkan, si ini membela, ya kan? Tidak usah kita panjang lebar. Jadi intinya itu, selagi dia masih bisa mempertanggungjawabkan, itu bukan hoax Pak. Bukan apa Pak? Bukan. Tapi sepatutnya Pak tadi dari kasus itu si B seharusnya memberi kesempatan ke si C untuk tetap konfirmasi Pak ya ke si A. Kaidahnya kalau dia mau memberikan hak jawab, bisa juga orang membaca bahwa apa yang diberitakan itu tidak benar sebenarnya. Bisa enggak kita tahu artinya begini, apa yang diberitakan itu umpamanya menganggap bahwa bukan tidak benar ya, kita enggak pakai istilah benar atau salah di sini, bahwa masih kurang, perlu diluruskan lah apa pemberitaan yang terjadi itu. Mungkin begitu, meluruskan, bukan menjawab. Bukan menjawab Pak ya. Baik, Pak Andi untuk menanggapi kasus yang saya sampaikan tadi itu seperti bagaimana Pak pandangannya? Saya punya pandangan seperti ini. Ini kan berbicara tadi mengkanter berita ya. Jadi kalau menurut saya, misalnya ada sebuah pemberitaan kemudian tidak diterima dengan baik oleh sumber yang kita beritakan, idealnya itu dia harus menjawab di media yang bersangkutan. Hak jawab. Dia bisa memberikan hak jawab. Artinya ketika dia kemudian memilih memberikan hak jawab di media yang lain, itu tidak etis. Karena ini akan membenturkan media yang pertama, kemudian media yang kedua yang memberitakan ini. Akan terjadi perang berita. Misalnya begini, ketika media ini menaikkan yang ini kemudian dibantah oleh media yang lain dengan persoalan yang sama, itu akan membuat media yang pertama kemudian mencari lagi objek-objek yang pemberitaan di media, dan itu akan berlangsung terus-menerus, dan pada akhirnya yang akan menjadi korban itu objek berita. Pembaca Pak ya, masyarakat. Objek berita kemudian membuat pembaca bingung.
ini ada apa sebenarnya? Ya, si A bilang ini, si B beritanya ini. Tapi sebenarnya begini, kalau kita berbicara kode etik jurnalistik, itu harusnya hak jawab itu di media yang sama. Saya bukan tidak biasa mendapatkan, kadang-kadang ada berita dari teman-teman yang mungkin bernada kontrol, kemudian ada yang datang, oh tolong dinaikkan. Saya bilang, saya tidak, saya biasanya menyarankan untuk dimuat di berita yang pertama, Yang sama. ya di media yang sama. Karena begini, ketika melakukan hak jawab di media yang lain, satu tadi bisa memicu perang berita, kemudian objek berita yang menjadi korban, kemudian segmen pembaca dari media ini kan masing-masing berbeda. Mungkin pembaca di media ini berbeda dengan media pembaca di situ. Ketika yang pertama kita naikkan di sini kemudian dibantah di berita yang lain, di media yang lain, pembaca di sini menerima ini sebagai sebuah kebenaran karena tidak lagi dilihat bantahannya. Begitu juga di tempat di media yang pertama. Jadi, tetapi intinya sebenarnya meskipun ada yang namanya hak jawab, sebenarnya berita yang menimbulkan hak jawab itu tetap merugikan objek berita. Karena itu tadi, tidak semua pembaca berita pertama membaca berita kedua. Mungkin yang membaca berita pertama ada 100 orang, yang kedua membaca 50 orang, yang 50 orang ini menerima sebagai kebenaran. Tetapi kembali tadi, kalau menurut saya pribadi, hak jawab harus di media yang bersangkutan. Itu tidak elok kalau di media yang lain, karena berpotensi membenturkan media, terjadi perang media. Akhirnya nanti yang menjadi korban adalah objek berita. Mestinya cuma satu saja mungkin yang disorot, akhirnya menjadi 5. Karena sudah di kantor lain, cari lagi yang lain, apa lagi yang bisa kita ungkap. Nah, ini tidak sehat juga bagi kondisi kehidupan jurnalis, misalnya kalau terjadi seperti itu. Mungkin misalnya terjadi apalah, perang dingin, tidak lagi, padahal wartawan itu kan sharing informasi pun harusnya, karena begini, informasi yang paling banyak itu sebenarnya menjadi pintu utama, sebenarnya biasanya itu juga sesama wartawan informasinya. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini kan bisa saja terjadi. Iya, perang Pak ya. Sesama wartawan sebenarnya juga bisa memberi sumber informasi. Tidak sehat. Baik Pak, tapi Pak saya kembali, hampir lupa. Ini permasalahan tadi Pak, kaidah penulisan. Ada tidak Pak kemungkinan atau misalnya Pak Andi pernah temukan karena permasalahan titik koma ini kemudian maknanya ini tergerus menjadi hoax? Ada kira-kira Pak? Itu tadi bisa saja, maksudnya berita-berita seperti itu ketika terjadi pengejaan yang salah, penempatan titik yang salah, itu bisa berpotensi. Bisa berpotensi Pak ya? Berpotensi menimbulkan berita yang tidak benar, karena berbeda tulisan, berbeda penafsiran. Seperti tadi itu contohnya ketika perang dan perang. Ya, yang berbeda huruf. Itu mesti dihindari. Makan dan makan. Makan dan makan. Kalau mungkin makan, mungkin bilang orang Bugis ini Okus Pak ya. Baik Pak, jadi ini sembari kita berbincang juga, saya mau cek di link komentar apakah ada pertanyaan dari masyarakat yang menonton supaya pembicaraan kita lebih interaktif. Bagaimana Kak? Ada? Bisa minum? Ya, sembari kita tunggu Pak pertanyaannya tayang, kita bisa minum, kopinya ada di luar Pak ya. Baik Pak, saya bacakan ini pertanyaan dari akun Facebook Muhammad Said Malari dengan pertanyaan 15 kata. Dilema 2, bagaimana membedakan independensi dan netralitas wartawan di tengah Pilkada Sopen 2020 sementara perusahaan pers tempat wartawan bekerja harus mampu mencari sumber pemasukan baik dari kontrak kerja maupun iklan dari kemungkinannya adalah penyelenggara maupun paslon pilkada. Maksudnya Pak ini integritasnya.
Sebenarnya apakah wartawan kemudian ada di tengah-tengah atau tidak? Kira-kira Pak, Bapak menanggapi pertanyaan ini mungkin dari Pak Ketua dulu lah. Ya baiklah kalau begitu. Pak Andi mungkin bagaimana Pak tentang pertanyaan ini? Ini pertanyaannya susah, tapi harus dijawab. Jadi begini, memang netralitas itu berbeda dengan independensi. Harus kita bedakan itu. Ketika kita berbicara independen, bahwa wartawan itu tidak ada orang di luar kewartawanan atau media itu yang bisa mengintervensi wartawan untuk menulis seperti ini. Kamu harus menulis ini, kamu harus menulis itu. Tidak ada, itu sudah makna dari independensi. Tetapi ketika berbicara netralitas, kita berbicara tentang misalnya ketika dalam pilkada ada dua paslon yang bertarung, itu harus kita berikan kesempatan yang sama. Berikan kesempatan yang sama dengan dengan ruang yang sama. Nah, tergantung kemudian kalau kita sudah memberikan ruang yang sama itu kemudian mereka tidak memanfaatkan, ya itu terserah. Tetapi sebisa mungkin kita sudah melaksanakan fungsi-fungsi netralitas kita. Nah, kemudian terkait persoalan Karena ada iklan Pak, ya misalnya kontrak. Ini, kita harus paham juga bahwa media ini sebagai sebuah industri, sebagai sebuah lembaga ekonomi, dia juga bertarung di situ. Memang kadang-kadang pertarungan yang paling kuat sebenarnya adalah bagaimana berita itu tidak takluk dengan pemodal, meskipun itu sangat susah. Tetapi ada ruang-ruang yang diberikan bahwa pemodal punya kepentingan di sini, karena ini kan lembaga ekonomi. Sebagai sebuah industri harus juga dipikirkan bagaimana menggaji pekerja pers di dalam Keberlangsungan perusahaan Pak ya. Ini kan kita lihat bahwa kita harus paham bahwa media sebagai pilar keempat demokrasi ini, selain dari eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pers, tiga-tiganya ini pilar ini kan digaji oleh negara. Kalau pers ini harus menggaji dirinya sendiri. Nah, dengan cara seperti itu melakukan kontrak-kontrak, tetapi itu tidak boleh mempengaruhi independensi. Independen bahwa tidak boleh karena persoalan modal kemudian mempengaruhi harus kita menulis berita ini, harus menulis itu berita ini. Itu kan independensinya begitu, bahwa tidak ada pihak di luar media yang bisa mengintervensi wartawan untuk menulis sebuah berita. Mungkin bisa ditambahkan soal. Ya, silakan Pak Ketua. Ya, senior kan sudah. Sekarang Pak Ketua lagi menanggapi pertanyaan dari masyarakat tadi. Jadi inti pertanyaan tadi antara iklan dan independensi ya. Independensi dan netralitas. Independensi dan netralitas wartawan Pak di tengah penyelenggaraan pilkada Sopeng ini. Apapun itu yang terjadi, media harus, saya rasa semua jurnalis itu netralitasnya harus dijunjung tinggi ya. Kaidah-kaidah apa yang sudah yang tercantumkan dalam kaidah-kaidah etika jurnalistiknya, yaitu masalah apakah media itu mempertanyakan masalah independensinya dengan adanya kerjasama barangkali dengan misalnya pemerintahan kota, Pemkab dan lain-lainnya. Saya rasa itu kita harus pahami juga bahwa media itu artinya kan perusahaan PT ya kan. Mereka juga di situ di dalamnya dalam hal ini sekarang ini perjuangan antara media-media kan sangat banyaknya media-media baru, semakin banyak persaingannya kan, yang mana yang up to date-nya mungkin itu salah satu penilaian atau bagaimana ya. Tapi masalah independensi selaku penulis itu harus itu. Nggak ada kata lain bahwa wartawan itu harus bagaimana senior? Wartawan itu harus netral, independensi atau saya rasa itu. Nah, saya tambahkan. Baik Pak, silakan. Ini persoalan netralitas wartawan. Jadi begini,
kita harus membedakan. Misalnya saya dekat misalnya secara pribadi dengan paslon ya, misalnya dekat dengan paslon, saya tidak serta merta kemudian saya dianggap tidak netral, karena netralitas seorang wartawan itu dilihat dari beritanya, produk beritanya, lihat dari situ. Jadi meskipun saya mungkin punya kedekatan personal dengan orang-orang tertentu di pilkada ini, tidak serta merta kemudian saya dianggap tidak netral, karena netralitas seorang wartawan dilihat dari produk beritanya. Kemudian persoalan independensi, independen maksudnya di sini adalah kita bebas, meskipun tadi misalnya ada kedekatan, tetapi tidak ada intervensi bahwa kamu harus menulis ini, kamu harus menulis itu. Kemerdekaan berbuat tetap ada di tangan wartawan. Jadi itu saya kira terkait independensi dan netralitas di dalam pilkada, bahwa mungkin misalnya ada iklan, kan persoalan iklan misalnya dalam di kampanye itu memang juga diatur tentang iklan pilkada, iklan kampanye ada diatur di media bahwa ada ruang di media untuk menerima iklan kampanye dari paslon. Ada waktu tertentunya, ada jadwalnya. Tetapi bukan berarti kemudian ketika kita menerima iklan seperti itu, kemudian Kita tidak netral. netralitas kita terganggu. Tidak. Kita kan mensosialisasikan itu di media kita dengan perjanjian kontrak misalnya. Ada nilai-nilai ekonomi di situ sebagai media, sebagai lembaga ekonomi, dan paslon yang punya kepentingan untuk itu. Tapi kan jadwalnya diatur di KPU itu, di KPU, bahwa ada rentang waktu jadwal kampanye di media dari sekian sampai sekian, dan itu berbayar. Tetapi bukan berarti setelah naik di situ kemudian menghilangkan independensi dan netralitas kita sebagai wartawan. Kita tetap harus mengedepankan fakta, objektif. Kalau kemudian apa yang terjadi seperti ini, ya kita harus tulis seperti apa adanya. Saya kira mudah-mudahan bisa memuaskan. Iya, penanya Pak ya. Baik Pak, ini lanjut. Sepertinya masih ada pertanyaan kedua dari link komentar oleh masyarakat. Bagaimana Kak? Ada? Ya ada. Nah, jadi sambil kita tunggu Pak ya. Baik, pertanyaan kedua Pak ini. Bagaimana membedakan sebuah karya jurnalistik, strike news, in-depth reporting, dan investigasi? Nah, Pak Ketua tadi kan sempat menyinggung ini. Nah, Bapak bisa tidak menjelaskan kembali bagaimana kemudian membedakan ketiga hal ini? Jadi saya jelaskan, ya, kita bicara jenis berita itu tadi saya jabarkan ya, bahwa dalam pemberitaan itu karya-karya jurnalis itu ada peristiwa politik, ekonomi, misalnya masalah sosial, ada kriminalitas, dan lain-lain ya. Nah, jadi strike news dalam hal ini tentang hal-hal semisal olahraga, kesenian, hiburan, hobi elektronika, dan sebagainya, dalam pemberitaan yang mengarah, artinya ini ya Pak senior ya. Jadi mungkin kalau bicara masalah itu sih ya, artinya ini apa? Jadi saya menjabarkan bahwa pemberitaan strike news, strike news, jadi shock news, jadi ringan atau lunak ya, pemberitaan ringan atau lunak, dikenal juga dengan jenis berita yang dinamakan fitur atau berita kisah. Jadi banyak dalam hal ini, dalam penulisan strategi itu banyak karya-karya yang harus di situ ada. Itu tadi yang saya jelaskan bahwa ada pengisian politik, ekonomi, dan sebagainya. Ya mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Baik, Pak Andi bisa menambahkan Pak
tentang strike news, reporting, dan investigasi. Izin saya menjelaskan lebih detail Pak Ketua. Jadi begini, tadi bisa ditampilkan pertanyaannya. Bagaimana membedakan sebuah karya jurnalistik, strike news, in-depth reporting, dan investigasi? Jadi begini, secara umum berita itu dibagi dalam 3 kategori umum ya. Yang pertama adalah strike news, atau kemudian in-depth reporting, kemudian investigasi. Strike news itu biasanya itu berita-berita langsung, berita-berita reguler yang teratur seperti yang biasa kita lakukan pada tiap hari. Itu berita muncul hari ini, ada lagi besok. Biasanya strike news itu hanya butuh waktu 20 menit, 30 menit itu sudah selesai. Contoh misalnya, contoh kasus, ada kecelakaan di Malandro misalnya, tengah malam ditemukan orang yang meninggal, dugaan kecelakaan, dan ditemukan sendiri di situ. Ini menjadi strike news ketika kita tulis bahwa ini terjadi kecelakaan begini-begini. Ketika kemudian kita ketahui bahwa ternyata orang yang meninggal ini misalnya seorang arkeolog yang sedang menyelidiki benda yang bernilai tinggi. Nah, ini muncul pertanyaan, jangan-jangan bukan kematian wajar ini. Ini kemudian kita melakukan yang namanya in-depth reporting, berita yang berkedalaman. Jadi kita melakukan menelusuri kemana, di mana latar belakang keluarganya, apa aktivitasnya. Itu yang disebut in-depth reporting, berkedalaman. Maksudnya lebih dalam daripada strike news tadi. Nah, kemudian berlanjut kemudian ke investigasi. Ini yang dari sekian teknik penulisan, investigasi ini merupakan teknik penulisan yang paling sulit di media, karena ini memerlukan keberanian, memerlukan biaya yang tinggi, dan lain sebagainya. Nah, saya ibaratkan seperti ini, ketika kita menulis strike news, ibaratnya itu saya berbicara menggunakan narasi. Nah, ketika kita berbicara in-depth news atau berita yang berkedalaman, saya seperti berbicara menggunakan mimik. Kemudian ketika melakukan investigasi, saya berbicara menggunakan narasi, menggunakan mimik, dan menggunakan telunjuk. Karena berita investigasi itu harus tuntas semua pertanyaan, tidak ada lagi pertanyaan yang tersisa. Siapa pembunuhnya, siapa anunya, itu tidak ada yang tersisa. Dan kemudian dalam melakukan, karena ini strike news, in-depth news ini kan biasa kita lakukan, tetapi investigasi ini sangat sulit kita lakukan. Ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Ini berita yang paling sulit, karena begini, kadang-kadang dalam melakukan investigasi ini bisa saja kita melakukan investigasi, ada 3 hal yang harus kita lakukan yang mungkin saja sama dengan polisi. Ya, tetapi harus dikatakan bahwa wartawan dalam melakukan investigasi ini, wartawan bukan polisi. Meskipun teknik peliputan yang kita lakukan sama, misalnya melakukan penyamaran, melakukan penyelidikan, melakukan bahkan uji laboratorium bisa kita lakukan. Tetapi itu tadi, wartawan tetap wartawan. Dia tidak diliputi kewenangan untuk misalnya melakukan olah TKP, tidak ada kewenangan untuk menangkap orang, tidak ada kewenangan untuk menyita dokumen. Jadi ini yang perlu bahwa model-model pemberitaan tadi strike news itu berita langsung, berita yang biasa seperti yang kita dalam keseharian itu berita langsung, berita strike news. In-depth reporting, berita yang berkedalaman, artinya mengembangkan itu sisi-sisi yang lebih dalam yang tidak diketahui publik, yang ingin diketahui publik. Kemudian investigasi, yang vulgarnya itu bisa sampaikan, ini menyangkut tentang
cerita di balik berita. Itu mengungkap semua itu apa-apa yang terjadi, dan di investigasi itu tidak ada lagi pertanyaan yang tersisa. Kalau masih ada pertanyaan yang tersisa, kategori berita itu masih masuk dalam wilayah independent reporting. Oh, berarti investigasi Pak, intinya semua pertanyaan itu sudah tuntas semua terjawab. harus tuntas terjawab. Baik Pak. Nah, kita Pak mau cek lagi apakah masih ada pertanyaan ketiga dari masyarakat yang mengikuti pembincangan kita. Oh, masih ada Kak ya? Sambil menunggu Pak, saya mau tanya Pak. Ini rasanya sebagai narasumber yang ditanya terus Pak, rasanya seperti apa? Kan Bapak biasanya kedua itu bertanya terus. Grogi juga ini jadi biasanya kita bertanya, sekarang kita yang ditanya, ini Ya. grogi sebenarnya. Seru Pak ya. Sekarang di posisi narasumber. Senior saja grogi. Baik Pak, ini pertanyaan selanjutnya Pak. Dari akun Aimal Ogi. Menentukan berita hoax bukan dilihat dari update berita, tapi bagaimana menentukan dari ciri-ciri berita hoax. Nah, mungkin ini maksud pertanyaannya ini Pak, sebenarnya bagaimana menentukan berita hoax? Dan ciri-ciri berita hoaxnya seperti apa Pak? Mungkin Pak Ketua terlebih dahulu. Ciri-ciri dengan Berita hoax Pak, untuk membedakan. Karena kan maksud dari pertanyaannya ini bukan dari update beritanya. Saya jelaskan ya, ciri-ciri berita hoax itu unsurnya tidak jelas, narasumbernya tidak jelas, medianya tidak jelas, ya kan? Semuanya serba tidak jelas. Itu nggak usah kita panjang lebar lah kalau masalah bagaimana kita ciri-ciri antara mengkantar ya mana tadi berita hoax dan berita yang sesuai fakta. Sesuai fakta ya kan di situ kan sudah jelas, apalagi sekarang banyak web yang itu yang murah yang buat sendiri Pak, portal buat sendiri yang umpamanya bisa saja yang bisa orang pakai, karena itu juga kita tidak bisa ini karena kemajuan era teknologi sekarang ini ya tidak bisa kita kita tidak bisa pungkiri bahwa kebebasan orang dalam membuat web atau itu semakin mudahnya. Dalam satu hari saja yang pernah saya baca itu ada sampai ribuan web per hari itu yang terbuat. Nah, intinya saya jelaskan di sini bahwa ciri-ciri dari berita hoax itu tidak jelas, konten isinya tidak jelas, tidak mengandung unsur etika jurnalis, secara kontennya juga di situ lebih banyak kaidah-kaidah atau etika di situ, dalam penulisannya juga kurang. Apa yang Adek jelaskan tadi masalah titik komanya tadi saja, iya, titik koma Pak, tidak jelas. Jadi media yang up to date dan benar itu meramu dan mengapik sebuah pemberitaan itu dengan sangat menarik, sangat rapi, dan berupaya upaya mungkin menarik untuk dibaca kepada pembacanya, yaitu. Baik Pak, Pak Andi bagaimana untuk membedakan berita ciri-ciri dari berita hoax ini? Karena kan tidak selamanya kalau berita update itu berarti ini bukan hoax. Ya, sebenarnya sudah dijelaskan tadi ya secara umum mengenai ini. Sebenarnya ada beberapa, kalau saya ada ciri yang untuk yang pertama ya, ada ciri yang harus memang kita lihat sebagai langkah awal untuk menilai apakah berita ini hoax. Yang pertama tadi itu judulnya, kita lihat judulnya apakah provokatif atau tidak. Nah, kemudian isi berita seperti tadi yang sampaikan tidak jelas, narasumbernya tidak jelas, kemudian memancing emosi pembaca. Nah, ini harus kita waspadai sebagai berita hoax. Kemudian yang ketiga adalah situs beritanya. Situs beritanya itu mungkin tidak jelas, tidak berbadan hukum, mungkin hanya blog gratisan yang tidak berbayar, tidak berbadan hukum. Itu intinya dia tidak berbadan hukum. Dan badan hukum yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 40 itu adalah PT. Meskipun misalnya memang badan hukum yang diatur itu di undang-undang adalah perseroan terbatas dengan yayasan dan koperasi, tetapi sudah disepakati bersama baik oleh Dewan Pers maupun oleh lembaga-lembaga lain bahwa yang menjadi badan hukum bagi media itu adalah PT. Ketika itu tidak ada ciri-ciri, kita lihat judulnya provokatif,
isinya tidak jelas, narasumber tidak jelas, webnya juga tidak berbadan hukum, ini mesti kita waspadai bahwa ini hoax, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bisa saja mungkin isinya benar, tetapi karena ini dimuat oleh media yang tidak terverifikasi, ini sulit dipertanggungjawabkan. Nah, ini perlu saya sampaikan, kita harus hati-hati ya. Ketika ada media yang tidak berbadan hukum memuat berita kemudian dipersoalkan secara hukum oleh orang lain, ini berbahaya. Ketika dia tidak berbadan hukum, maka penanganan hukumnya adalah KUHP biasa, bukan dianggap karya jurnalis, bukan dianggap Karya karya jurnalis. jurnalistik, bukan Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 yang harus menangani ini. Dia bisa langsung dikategorikan sebagai seperti Facebook, Pencemaran nama baik seperti itu Pak ya. nama baik, ITE dan lain sebagainya. Itu langsung bukan penanganannya, bukan Undang-Undang Nomor 40. Jadi perlu kami jelaskan bahwa patokan wartawan untuk bekerja inilah Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. Undang-undang ini bersifat lex specialis, bersifat khusus. Jadi kalau ada wartawan yang bersoal terkait persoalan hukum dengan beritanya, tidak ada undang-undang lain yang boleh menangani ini kecuali Undang-Undang Nomor 40. Jangan dipaksakan ke undang-undang misalnya KUHP, itu tidak bisa, karena ini bersifat lex specialis, bersifat khusus, hanya dihadirkan untuk menangani, memang mengatur persoalan-persoalan terkait dalam pemberitaan. Selagi media itu keabsahannya jelas. Terkecuali kalau kemudian media itu tidak berbadan hukum, bisa saja Bisa langsung dilaporkan ke Undang-Undang ITE atau KUHP biasa, pencemaran nama baik. Tetapi kalau undang-undang misalnya media yang berbadan hukum kemudian bersoal secara dipersoalkan orang lain, itu harus melalui tahapan, tidak boleh langsung kemudian diproses. Tidak seperti kasus-kasus yang lain, misalnya begini, di Facebook ada pencemaran nama baik, saya kemudian melapor, wah ini mencemarkan nama baik saya melapor ke kepolisian, ini bisa langsung diproses pencemaran nama baik dengan apakah undang-undang ITE atau tidak. Tetapi kalau media terverifikasi kemudian memuat berita kemudian dipersoalkan oleh orang lain, itu aturannya adalah harus melalui proses hak jawab, diberikan hak jawab yang sama di tempat yang sama dengan besaran yang sama. Kalau ini tidak dilakukan, baru boleh ke langsung diproses dengan undang-undang biasa. Kalau ini kemudian tidak dilakukan, media terkonfirmasi, terverifikasi ini kemudian diproses dengan undang-undang lain, tidak melalui ini, bila dia sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik dalam melaksanakan pemberitaannya, ini bahaya. Bisa kita katakan mungkin dikriminalkan, dipaksakan untuk menjerat ini dalam persoalan hukum. Saya kira itu yang perlu kita pahami. Baik Pak, semoga jawabannya bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat yang sempat bertanya tadi. Mungkin masih ada Kak pertanyaan lagi? Tidak ada? Oh tidak, baik, lanjut Pak, saya lagi. Nah ini kita bincangnya panjang-panjang karena biasanya kan wartawan itu bertanya panjang-panjang. Nah sekarang Bapak posisinya narasumber. Nah ini Pak tentang, saya tadi tertarik tentang kepengurusan media. Jadi dia di bawah naungan PT, kemudian berbadan hukum, punya tim redaksi. Nah ini Pak, saya mau bertanya seperti ini. Kemudian berita yang dimuat oleh media atau wartawan yang tidak memiliki badan hukum dan juga tidak di bawah naungan PT dan juga tidak memiliki tim redaksi atau tim redaktur, itu sebenarnya bisa dijadikan sumber informasi bagi masyarakat atau tidak? Mungkin Pandi terlebih dahulu. Kalau bagi saya ini meragukan. Meragukan Pak ya? Sangat meragukan karena pertanggungjawabannya beritanya itu sangat sulit kita, karena media ini kan kalau bahasa kasarnya sekarang itu media abal-abal, media yang tidak terverifikasi, tidak punya badan hukum, tidak punya susunan redaksi. Susunan redaksi ini penanggung jawabnya. Ketika berita itu bermasalah, tentu kan yang bermasalah yang diminta pertanggungjawaban adalah redaksi. Kalau tidak ada susunan itu, kalau saran saya lebih baik tinggalkan, jangan dibaca, bikin sampah saja. Baik Pak, Pak Ketua bagaimana tanggapannya? Bisa tidak jadi sumber informasi bagi masyarakat media-media yang seperti ini? Kalau saya jawabnya ya, kalau media yang kayak
senior saya jelaskan itu media abal-abal itu udah janganlah kita bermain-main sekarang karena bahaya. Ya, bahaya. Kalau Anda naikkan pemberitaan itu dianggap bukan karya jurnalistik, itu bukan. Kami saja yang lengkap ini mengulas berita itu sangat hati-hati. Ya itu. Mungkin itu saran saya. Baik Pak, ini Pak pertanyaan selanjutnya tentang legalitas wartawan atau kompetensi seorang wartawan. Saya yang setahu saya Pak ada yang namanya UKW. Dan itu memiliki sertifikat dan juga memiliki bentuk kartu. Ini menandakan bahwa wartawan itu sebenarnya sudah mengikuti pelatihan. Nah, sebenarnya Pak, bagaimana Pak Ketua dan Pak Andi menanggapi ada banyaknya wartawan abal-abal sekarang? Maksud saya Pak begini, saya melihat salah satu wartawan juga, wartawan senior yang melalui beberapa proses sehingga mendapatkan UKW. Tapi ada juga orang yang kemarin bukan wartawan, hari ini jadi wartawan. Nah, Bapak menanggapi ini seperti apa? Seharusnya sesuai apa yang struktur ya, bagusnya mengikuti UKW. Nah, kita tidak selaku wartawan, saya juga banyak menilai bahwa banyak rekan-rekan saya yang tidak pernah memenuhi jenjang-jenjang ya, bahwa mengikuti program UKW atau apa, mereka lebih cenderung lebih banyak membaca di luar berdasarkan pengalaman yang didapatnya. Bahkan mereka lebih bagus dari apa. Tapi harusnya selaku wartawan yang baik itu mengikuti struktur kejenjangan bagaimana senior UKW itu, dan insya Allah kedepannya juga mungkin kita juga jangan ini, silahkan kita ya apa, bagi wartawan-wartawan yang lain silahkan mengembangkan apa karyanya, juga karya penulisannya, sehingga masyarakat dapat membaca dengan baik di media-media yang benar, yang media-media yang betul-betul keabsahannya diakui karena berbadan hukumnya jelas, mempunyai alamatnya jelas. Jadi apa artinya masyarakat bisa menilai bahwa mana pemberitaan yang baik, mana yang tidak. Nah, jangan selaku wartawan kita apa malah memperumit suasana atau bagaimana dalam situasi pilkada sekarang ini. Intinya itu dari saya ya, bagaimana kita selaku wartawan dapat berbuat baik di masa-masa saat pilkada sekarang ini. Baik Pak, Pak Andi terakhir bagaimana tanggapannya tentang masalah UKW dan legalitas wartawan ini? Yang harus kita pahami dulu, memang wartawan, kita anggap wartawan ketika dia bernaung di media yang berbadan hukum. Itu yang kita maksud ya. Wartawan adalah media wartawan yang bernaung di bawah organisasi yang berbadan hukum atau perusahaan media yang berbadan hukum. Kemudian persoalan kompetensi. Ini uji kompetensi wartawan ini kan tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi wartawan, kemampuan wartawan agar selalu meningkatkan kemampuannya. Seperti yang lain-lain, guru ada sertifikasinya dan lain sebagainya. Karena dikhawatirkan kalau misalnya wartawan tidak melakukan atau tidak meningkatkan kemampuan dirinya, itu tadi berpotensi melakukan berita hoax itu wartawan-wartawan yang seperti ini. Karena di uji kompetensi ini kan ada beberapa jenjang. Pertama memulai namanya wartawan sertifikasi muda. Kemudian setelah itu 1 tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya baru diperkenankan lagi mengikuti uji kompetensi berikutnya dengan tingkatan yang disebut madya. Kemudian setelah itu tingkatan yang paling tinggi adalah utama. Nah, 3 kategori ini ketika misalnya wartawan mengikuti ujian kompetensi, dia tidak lulus di tahapan pertama muda ini, berarti kan pemahaman terkait kode etik jurnalistik, bagaimana cara penulisannya itu belum memadai. Harus meningkatkan kembali, meskipun sebenarnya dia masih bisa tetap melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya karena dia berasal dari wartawan berbadan hukum, dia legal sebagai wartawan. Tetapi terkait uji kompetensi ini, ke depan ini Dewan Pers akan memberlakukan patokannya di situ. Jadi yang tidak melewati uji kompetensi harus minggir.
tetapi ini berproses karena untuk di Dewan Pers juga agak susah, tidak mudah itu proses UKWN, itu tidak mudah melalui berbagai jenjang pengujian dan lain sebagainya. Jadi saya kira begitu. Baik, Pak Andi, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga Pak Ketua telah bersedia hadir di program Bincang saat ini untuk berbagi informasi kepada masyarakat tentang berita hoax di masa pandemi dan juga masa pilkada ini. Baik, kesimpulannya, media menjadi peran utama dalam menanggulangi hoax. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan, yaitu melakukan verifikasi ulang berita, bekerja sama dengan pihak berwenang, dan mendapatkan informasi lebih dari satu narasumber. Selain memiliki tanggung jawab teknis profesional, pers Indonesia juga memiliki tanggung jawab atas sosial kebangsaan. Oleh karena itu, diharapkan pers bisa membawa pencerahan bagi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia yang selama ini tenggelam dalam berita-berita hoax. Demikianlah tadi bincang-bincang kami bersama Bapak Andi Agus Piharaup sebagai wartawan senior di Kabupaten Sopeng dan juga Bapak Andi Mulyadi Makmum selaku Ketua Ikatan Wartawan Online Sopeng. Terima kasih, tetap bersama kami. Sampai jumpa di Bincang Santai selanjutnya.